Keterampilan untuk sukses bekerja di Australia. Tidak perlu sertifikat yang banyak, ijazah juga mungkin bakal tidak ditanya, namun pastikan Anda punya keterampilan praktis yang berguna untuk bisa sukses bekerja di Australia. Halo, nama saya Sastra Wijaya dari Melbourne. Saya sudah sering berbicara mengenai berbagai hal soal visa, lapangan kerja, dan informasi lain seputar Australia. Saya sudah tinggal di Australia sejak tahun 2010, dan dalam pengalaman saya dan juga melihat pengalaman orang lain, menurut saya kalau Anda memiliki keterampilan praktis, ini akan sangat berguna untuk bisa sukses bekerja di Australia. Apa saja itu? Saya tentu bicara hal umum bahwa selain keterampilan praktis, Anda juga harus memiliki berbagai syarat lain untuk bisa ke Australia. Namun setelah Anda memiliki misalnya visa, maka ketika mencari kerja di sini, ada berbagai hal yang menentukan. Dan ini kadang tergantung pada keterampilan lain yang menurut saya sangat berguna dan akan sangat membantu untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Pertama, memiliki SIM atau surat izin mengemudi mobil dan bisa menyetir dengan benar. Australia, seperti Anda tahu, adalah satu benua besar. Dan kalau kita lihat luasnya, lebih dari Eropa, di mana Eropa itu terdiri dari berbagai puluhan negara. Jadi salah satu alat transportasi yang berguna di sini adalah kendaraan pribadi, utamanya mobil. Jadi kalau Anda punya SIM dan bisa menyetir dengan baik, maka selain mudah untuk ke sana kemari, juga bisa berguna dalam pekerjaan itu sendiri. Dengan SIM yang Anda miliki, Anda bisa kemudian misalnya mendapatkan lisensi untuk mengemudikan forklift, karena Anda sudah tahu bagaimana menjalankan mesin. Jadi pastikan bahwa Anda bisa menyetir dan mengerti aturan, tidak sekedar memiliki SIM. Jadi Anda terampil mengendarai kendaraan dengan benar dan juga kemudian mengerti aturan-aturan yang ada secara internasional. Kedua, keterampilan praktis yang bisa menjadi nilai lebih. Saya berikan contoh mengenai pengalaman seorang teman saya yang saya ketahui yang datang ke Australia 20 tahun lalu. Dia seorang perempuan. Ketika dia datang, dia awalnya kesulitan mencari pekerjaan karena bahasa Inggrisnya masih buruk. Namun dia memiliki keterampilan yang menurut saya luar biasa, yaitu kecepatan mengetik yang lebih dari rata-rata orang. Dengan 10 jari, kecepatannya luar biasa. Di satu hari, dia melihat adanya lowongan pekerjaan dan masuk ke kantor tersebut dan meminta kepada mereka di sana untuk mengetes dia dalam cara dia mengetik. Sehingga mereka tahu bagaimana kemampuannya. Nah, betul, setelah dia dites, kantor itu terkesan dan kemudian teman saya ini diterima untuk bekerja. Yang lain lagi adalah ketika kemudian dia bertemu dengan suaminya yang punya bisnis pengumpulan data survei, maka kemudian kecepatan mengetiknya menjadi sangat berguna. Karena dengan kecepatan mengetik tersebut memasukkan data setiap hari, mereka bisa mengirimkan laporan dengan cepat dan kemampuannya mengetik itu satu orang, namun karena cepat, dia bisa seperti bekerja dengan kemampuan 2-3 orang lainnya. Dengan modal tersebut, mereka kemudian sukses dengan bisnis survei data tersebut. Jadi bisa dilihat bahwa hanya ataupun dengan kemampuan dia mengetik yang cepat, memberikan dia banyak keuntungan di Australia. Ketiga adalah penguasaan bahasa. Kita tahu bahwa penguasaan bahasa Inggris perlu di negara seperti Australia. Namun yang saya masukkan adalah kemampuan berkomunikasi, keberanian berbicara. Jadi bukan sekedar bahwa Anda memiliki misalnya nilai ujian yang tinggi, grammar yang bagus, kemampuan mengetahui ataupun menghafal hal-hal yang bagus dengan nilai IELTS yang tinggi. Tapi Anda bisa berbicara dan berani berbicara dalam bahasa Inggris di tempat umum. Kadang itu bisa menjadi hal yang menentukan Anda diterima bekerja atau tidak. Dan ingat juga bahwa ketika di Australia, Anda akan bersaing dengan orang-orang dari negara-negara seperti Eropa,
dan juga barangkali misalnya India yang punya kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris lebih baik. Jadi, lancarkan kemampuan berkomunikasi dengan baik, bagaimana menyapa, bagaimana memulai pembicaraan, bagaimana menjelaskan sesuatu dengan baik, dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi faktor penentu dalam kesuksesan Anda mencari kerja. Kemudian, yang lainnya adalah pastikan bahwa Anda memang terampil, bukan sekedar memiliki sertifikat. Seringkali saya melihat atau membaca bahwa para lulusan universitas di Indonesia akan menyertakan berbagai sertifikat yang mereka miliki ketika memasukkan dalam CV untuk mencari pekerjaan. Dalam pengalaman saya tinggal di luar negeri selama 30 tahun terakhir, berbagai sertifikat tersebut menurut saya tidaklah banyak gunanya. Yang lebih penting adalah Anda bisa melakukan apa yang disebutkan sebagai keterampilan Anda tersebut. Saya beri contoh misalnya, Anda memiliki sertifikat sebagai barista, pembuat kopi. Sah saja Anda memiliki sertifikat tersebut, namun apakah Anda benar-benar tahu bagaimana membuat kopi yang enak, sesuai dengan pesanan, dan mengerti pesanan yang Anda terima, dan berbagai perbedaan jenis kopi. Jadi itu yang lebih penting. Pastikan Anda mahir dengan keterampilan, bukan sekedar Anda memiliki sebuah sertifikat. Juga misalnya di bidang komputer, Anda memiliki sertifikat, sudah pernah training atau yang lainnya, pastikan bahwa Anda menguasai hal tersebut. Contoh ini barangkali sederhana, tapi saya melihat kadang-kadang orang hanya mementingkan, oke, saya ikut pelatihan, asal dapat sertifikat, sudah saya ambil, saya simpan, kemudian akan berguna. Menurut saya, kegunaannya kecil kalau Anda tidak memiliki kemudian keahlian yang diperlukan tersebut. Juga salah satu hal lain adalah misalnya kalau Anda tinggal di negeri seperti Inggris atau Australia, ketepatan waktu itu penting. Hal ini barangkali remeh dan kecil, tapi menurut saya itu juga hal yang penting. Kita tahu bahwa orang Indonesia sering dikritik sebagai bangsa yang menganut jam karet. Artinya tidak pernah mematuhi jam kapan memulai sesuatu dengan tepat. Seringkali molor 5 menit, 10 menit, bahkan setengah jam untuk sebuah acara ataupun sebuah kegiatan. Namun di luar negeri, hal tersebut menjadi penting. Saya berikan contoh ketika saya pertama kali bekerja di radio BBC London di tahun 1994. Setiap pagi kami memulai rapat editorial jam 9 pagi. Dan karena waktu jam kerja memang mulai jam 9, awalnya semua kami datang jam 9 sudah sampai di kantor, namun rapat belum bisa dimulai karena kami belum siap. Karena ketika datang, kami masih harus kemudian menghidupkan komputer, baca koran, mungkin ngobrol dengan teman yang baru datang, selamat pagi, dan berbagai hal-hal kecil lainnya. Di satu hari melihat hal tersebut, kepala seksi yang orang Inggris kemudian mengatakan bahwa kalau rapat dimulai jam 9, pada saat jam 9 itu Anda sudah harus siap dengan segalanya. Kalau belum siap, ya Anda harus datang lebih pagi. Misalnya 5 menit atau 10 menit sebelum rapat dimulai. Sehingga Anda bisa mempersiapkan diri dengan cepat. Jadi kalau jam 9 dimulai rapatnya, bukannya jam 9:10 atau jam 9:15 baru dimulai. Sejak itu, semua kami memang kemudian mempersiapkan diri dengan baik karena aturannya adalah jam 9 dimulai, ya dimulai jam 9. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan jam keseluruhan bekerja, misalnya 8 jam? Kalau kita datang 10 menit lebih cepat, apakah kita boleh pulang 10 menit lebih awal? Ya boleh. Jadi itu tidak dipermasalahkan. Jadi kalau Anda bisa bekerja 8 jam, itu dimulai jam 9 kurang 10, ya kemudian selesai jam 5 kurang 10. Tetapi mulai bekerja ataupun mulai rapat jam 10 ataupun jam 9, ketika itu ya Anda sudah harus siap. Jadi itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai masukan bagi Anda yang barangkali masih di Indonesia, yang kemudian di satu hari nanti bercita-cita untuk datang dan bekerja di Australia. Ini bisa menjadi masukan yang berguna.
Saya Sastra Wijaya dari Melbourne, ucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi.